Oke, tes 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah pengantar bisnis pariwisata. Oke, kita sebenarnya sudah masih pertemuan 13, tapi karena belum ada yang presentasi, tadinya saya satu sesi perkuliahan saya plot untuk presentasi. Karena ada sesuatu hal kita tidak bisa presentasi, ya mungkin akan teteh atau pada belum ya. Saya harapkan segera mungkin ya, karena tinggal dua pertemuan lagi kalau tidak salah ya. Kita akan UAS ya, UAS. Oke, ini mungkin materi terakhir ya. Jadi kalau nanti mekanismenya juga saya cuma ngasih 3 tugas ya. Nanti mekanismenya gimana biar bisa terselesaikan ya poin yang saya cari. Nanti kita coba, mudah-mudahan sih ada satu, nanti saya coba kasih excuse ya, karena ini cuma 2 mahasiswa. Mudah-mudahan sih dikerjakan ya, jadi nggak usah ada pengerjaan. Jadi saya harapkan dikerjakan tugasnya dan presentasi. Bila presentasi susah cari waktu untuk saling bertemu tatap muka melalui daring, saya harapkan bisa direkam ya. Akan tetapi bisa pakai aplikasi OBS atau aplikasi sejenis ya untuk record presentasinya. Nanti bisa diupload ke email saya dan kita akan review. Saya akan dengarkan, saya akan review ya, sesuai atau tidak gitu ya. Ada yang kita bisa diskusikan. Oke, yang ke-14 kita akan membahas mengenai managing risk ya, atau manajemen resiko. Yang mungkin yang sudah bekerja tahu lah ya. Ini sekedar teori saja, mungkin praktiknya sudah pernah dilakukan. Sebagai teori saja. Risk management menurut Harrison nih, buku yang saya pegang sebagai bagian dari pengantar bisnis pariwisata, textbook ya. An identify risk is an event or situation which we have predicted may occur in the future and which, if it does occur, will be disadvantageous to some stakeholder of the organization. Ya, jadi manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan untuk mengidentifikasi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan visi misi yang selalu ada, yang tidak bisa diprediksi, which we have predicted. Tapi ini kalau di sini harus kita prediksi karena ini kan manajemen risiko. Kira-kira nanti risikonya seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa dikelola ya, makanya disebutnya manajemen. Karena manajemen itu pengelolaan ya. May occur the future, nanti ke depannya seperti apa. If doesn't occur, jika tidak bisa tanggulangi atau will be disadvantageous. Jadi ini tidak memiliki keuntungan ya untuk organisasi. Makanya risk management ini penting. Advantage risk management ya, apa sih sebenarnya benefitnya gitu ya, advantage-nya. When we are discussing the management of risk, we assume we have the following advantage. Ada 3 sih sebenarnya keuntungan jika kita mempelajari tentang manajemen risiko ini. Knowledge. Oke, ternyata baterainya hampir mau habis. Saya cas dulu. Knowledge of the structure of the problem. Oke, jadi kita mendapatkan keilmuan tentang masalah apa ya. Jadi ada peribahasa yang mengatakan pengalaman adalah guru yang sangat penting, yang sangat baik, yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Itu benar ya. Jadi ada beberapa yang kita dapatkan di perkuliahan, di sekolah, ternyata didapatkan dari setiap masalah ya. Masalah mengandung hikmah. An understanding of the range of outcome ya, kita juga mengetahui
outcomes-nya seperti apa ya. Jadi ada prosesnya, mengetahui proses untuk mendapatkan hasil itu seperti apa. Some ability to assess the likelihood of each outcome. Oke, jadi kita kemampuan juga mengetahui kemampuan kita untuk bisa dipergunakan untuk menghadapi masalah tersebut. Okay, risk management. Bernstein 1996 expresses the implication of this very well. The essence of risk management lies in maximizing the areas where we have some control over the outcome, while minimizing the area where we have absolutely no control over the outcome, and the linkage between cause and effect is hidden from us. Okay. Ada lagi suatu pernyataan dari Bernstein mengenai risk management itu sendiri. Jadi pada intinya risk management ini harus dipelajari untuk mengetahui, untuk mengontrol atau mendapatkan nanti hasilnya, meminimalisir resiko nanti di akhirnya gitu ya. Oke. Ini juga berhubungan sebab akibat ya, hidden from us. Okay. The basic risk mitigation tactic consists of variation on the following theme. Ya, ini ada semacam tip and tricks ya, atau taktik consists of variation of the following theme, atau ada kejadiannya atau peristiwanya sebagai berikut. Avoid the risk often by taking on alternative risk. Number 2, transfer the risk to another party. Oke, ini contohnya misalkan kita punya resiko di partai ya maksudnya, or share with a partner. Jadi kalau punya masalah ya coba kita sharing dengan partner kita, kolega kita, atau dengan partai. Ini dengan bicara dengan partai. Yang ketiga, reduce the risk. This will involve either reducing the likelihood of harm or mitigation the effect of any harm which may occur. Yang keempat, managing the risk, for example by increased vigilance, better staff training. Nah, ini juga untuk manajemen risiko itu memberikan kesempatan untuk karyawan kita mendapatkan pelatihan. Itu juga salah satu yang bisa memberikan managing the risk ya, manajemen resikonya dengan orang lain, dicoba di short course gitu ya, untuk mendapatkan keilmuan dan bisa diterapkan nanti di perusahaan atau di organisasi. Accept the risk and provide a contingency fund. Oke. Ya, mengambil resiko tersebut. Jadi terkadang resiko juga memiliki timbal balik yang ya kayak kita harus keluar dari zona nyaman ya. Itu harus mengambil resiko. Terkadang pengusaha itu yang berani mengambil resiko. Jadi resiko itu selain harus kita manage ya kita ambil juga, mau nggak mau ya, seperti itu. Oke, typical source of business risk. Ini ada tipikalnya. The environment. Ya, ini kayak Polisosbud Hankam ya, tapi ini bukan ya. Political, economic, social, and technical. Competitor action, supplier problem, failure of design product, processes, and project. Customer, inadequate system and procedure, yang terakhir employees. Another way of viewing risk management is not through the specific tactic but through the infrastructural characteristic which are intended for risk management. Oke, ini rules and procedure-nya seperti apa. Large technological organization will often have extensive rules and processes for managing all kind of risk. This may be highly detailed, action being recorded, and responsibilities defined by role in an exhaustive manner. Yang selanjutnya masih di bagian under way of viewing. Ini salah satu sudut pandang yang berbeda melihat manajemen risiko. Yang tadi di rules and procedure, di sini di organizational structures, concept of risk owner and personal responsibility may feature strongly as a way of ensuring that people are fully aware of their individual responsibility. Professional responsibility may be a part of this. Oke, ini di organizational culture
di budaya perusahaannya, the everyday habits of organization and the routine use of simple procedure can be available in many way. Jadi kalau kita terbiasa dengan budaya perusahaan yang disiplin, yang cepat, nah itu juga nanti akan terbawa di kehidupan sehari-hari ya. For example, in avoiding accident through good working practice. Oke. Minimalisasi resiko dengan latihan ya, berlatih terus. Terminologi dalam proses manajemen ini juga karena kita mata kuliah kita adalah pengantar, penting juga ya mengetahui istilah-istilah prevention ya, ini bahasa Inggris ya. Risk can be anticipated and managed proactively using know cause and effect relationship. Resilience, nah ini ketahanan. Extinction of key risks is not effective in complex system and may be counterproductive, so resilient system must be developed. No blame, a no fault approach promotes information flow, effective crisis management and organizational learning. Strong risk ownership, ya keterangannya targeted blame give a strong incentive to risk owner. Ada banyak. Yang selanjutnya quantification, measuring risk factor lead to rational decision making and avoid political maneuvers. Ini juga penting juga ya, kita seorang pebisnis atau bisnis apa ya, produk atau jasa harus melihat kondisi politik yang sedang berkembang. Judgment, most risk factor cannot be qualified. Organization science, knowledge and organization learning can improve organizational design. Yang terakhir yang art, there is no secure knowledge for improving organizational risk management. Risk management is not good management katanya. Ada istilah itu, other goal are complementary. Ada solusi atau yang lain ya. Other complementary atau apa ya? Complement ya. Risk management is an expense. Safety in particular is threat of against other goal. Okay, close management, risk assessment is matter for the expert. Open management, broad discussion, avoid error and improve information availability. Structure, a top-down approach based on hierarchy and procedures. Culture, top management should develop an effective risk culture in organization. Oke, terima kasih. Mungkin nanti saya coba lihat skemanya. Mudah-mudahan Regi atau Andri sudah mengerjakan. Kita akan presentasi ya, atau presentasi melalui aplikasi. Saya harapkan dikerjakan ya. Kalau enggak, paling saya akan coba menggunakan, nanti malah kerjanya jadi banyak ya. Sebelum UAS nanti saya coba ada semacam kuis gitu ya, melalui online juga dan di waktu itu juga sebagai yang mendasari pengganti presentasi. Tapi mudah-mudahan sih jangan ya, mendingan presentasi ya, lebih mudah gitu, lebih gampang daripada kita berpikir nilainya malah tidak maksimal. Yang tadinya tugas-tugas tersebut sebagai membackup nilai jika nilainya kecil, tapi diganti dengan tugas, diganti dengan tes atau kuis, malah hasilnya lebih kurang maksimal lagi. Oke, saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.